ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Bapak Ibu Saudara, tema kita di pagi ini adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Apa yang dimaksud penderitaan di sini? Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Inilah yang dibahas oleh Rasul Petrus. Apa itu penderitaan yang tidak harus kita tanggung? Dalam bahasa Inggris disebut sebagai unjust suffering, atau penderitaan yang tidak adil. Apa itu? Penderitaan yang tidak harus kita tanggung ini, atau penderitaan yang tidak adil ini adalah penderitaan yang kita alami karena kita orang Kristen. Atau penderitaan yang kita alami pada waktu kita melakukan kebenaran. Atau penderitaan yang misteri, yang kita tidak tahu siapa penyebabnya dan kita tidak tahu mengapa kita mengalaminya. Penderitaan ini berbeda dengan penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Misalnya kita menderita dirawat di rumah sakit selama 1 minggu karena kita punya riwayat kolesterol tinggi dan kita makan babi guling 1 kilo. Bukan penderitaan yang demikian. Penderitaan yang Petrus maksudkan adalah penderitaan yang kita alami pada waktu kita melakukan kebenaran. Penderitaan yang dia maksudkan adalah penderitaan karena kita orang Kristen. Atau penderitaan yang kita tidak tahu apa atau siapa penyebabnya. Misalnya kita didiskriminasi karena kita orang Kristen. Sehingga diskriminasi itu membuat kita mengalami penderitaan. Atau misalnya lagi penderitaan yang kita alami pada waktu kita mau berbuat kebaikan atau kebenaran. Saya ingat cerita dari Bu Yud ya, menolong orang tapi kita dipentung ya Bu ya. Kita mau menolong orang tapi kita dituduh. Kita mau menolong orang tetapi kita mengalami penderitaan. Kita dituduh, disalah mengerti, kemudian diancam, atau bahkan mengalami kekerasan. Dan kita kemudian mengalami penderitaan. Termasuk juga penderitaan seperti penyakit yang bukan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Penyakit yang bukan kita penyebabnya gitu. Yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin seperti COVID atau penyakit-penyakit yang lain yang datang dengan tiba-tiba. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, respons terhadap penderitaan yang tidak adil ini atau penderitaan yang tidak harus ditanggung ini biasanya adalah kemarahan,
Mengapa Tuhan, mengapa saya mengalami ini? Mengapa saya sakit sekian lama? Kemarahan. Atau bahkan balas dendam. Seperti yang dilakukan oleh seorang yang bernama Muhammad Hussein. Dia mengalami penderitaan yang tidak adil. Seperti apa penderitaan yang dialami? Dia mengalami perlakuan yang buruk dari bosnya, Bapak Ibu Saudara ya. Dia sering dimaki, dia mengalami kekerasan secara verbal dari bosnya. Apa respons Muhammad Hussein ini dalam menghadapi penderitaan yang tidak harus dia tanggung ini? Sungguh sadis ya Bapak Ibu Saudara, dia balas dendam. Dia membuat rencana, dia memukul bosnya, dia memutilasi bosnya. Dan dia menutupi perbuatan jahatnya ini dengan dia mencor jasad dari bosnya ini. Gitu sadis. Marah dan balas dendam adalah respons yang biasa dilakukan dalam menghadapi penderitaan ini. Atau ada juga respons yang lain. Lari, menghindar, atau menganggap penderitaan itu adalah ilusi, tidak nyata. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sungguh tidak berkenan ya jika kita merespons penderitaan seperti ini dengan kemarahan, dengan lari, dengan balas dendam. Jadi jika kita marah dan balas dendam, itu adalah respons yang tidak diperkenankan oleh Allah. Maka respons seperti apa yang tepat bagi orang Kristen dalam menghadapi penderitaan yang tidak adil seperti ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen di dalam mengalami penderitaan seperti ini? Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat apa yang diajarkan oleh Petrus ya. Bapak Ibu Saudara, para penerima surat, ya kita sudah tahu bersama bahwa 1 Petrus ini adalah sebuah surat yang dikirimkan kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang juga mengalami penderitaan yang tidak harus mereka tanggung. Orang-orang penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang mengalami penderitaan yang tidak adil. Seperti apa penderitaan mereka? Petrus menyebutkan mereka sebagai orang-orang yang telah mengalami berbagai pencobaan. Itu kita dapat lihat di dalam pasal 1 ayat 6 ya. Mereka difitnah, dituduh melakukan sesuatu yang salah. Beberapa dari mereka bahkan telah menjadi budak dan telah menerima kekerasan secara fisik. Perilaku mereka yang baik itu dibenci oleh orang. Bahkan mereka dinista karena nama Kristus. Tetapi orang Kristen yang mengalami penderitaan yang tidak adil ini juga adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Petrus menyebut mereka sebagai orang-orang pilihan Allah. Itu di pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yaitu orang-orang yang dipilih Allah, yang telah dilahirkan kembali ke dalam umat Allah. Mereka telah menerima Kristus sebagai pengharapan yang hidup. Mereka juga telah menerima warisan kekal di surga. Mereka adalah orang-orang yang telah menyucikan diri dengan ketaatan pada firman Tuhan. Mereka telah menjadi bait Allah, tempat di mana Allah berdiam dan dimuliakan. Mereka adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di satu sisi mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain mereka mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara, Petrus sudah kasih tahu di awal ya, pada pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini bahwa suratnya ini ditujukan kepada orang-orang pilihan. Sesuai dengan rencana Allah Bapa yang dikuduskan oleh Roh Kudus untuk taat kepada Kristus. Jadi penerima surat ini adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus.
Kemudian pada perikop yang kita baca ini di dalam pasal 2 ayat 18 sampai 25 ini Petrus menjelaskan bagaimana hidup seperti hamba Allah. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 bagian akhir Petrus sudah kasih tahu. Petrus telah memberitahukan kepada mereka, hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, di dalam perikop yang kita baca ini Petrus memberitahukan bagaimana caranya hidup sebagai hamba Allah. Petrus memulai dengan menyebut, hai hamba, hai budak, tunduklah kepada para tuanmu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya para hamba pada zaman Petrus ini dengan kita orang Kristen saat ini ya? Bapak Ibu Saudara, kitalah para hamba itu. Pada waktu kita mengaku percaya kepada Kristus, maka kita menjadi para hamba Allah. Yang tadinya kita hamba, budak dosa, tetapi karena Kristus telah membeli kita dengan darahnya, sehingga kita sekarang menjadi hamba Allah. Makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 Petrus sudah mengatakan, hiduplah seperti hamba Allah. Nah, bagaimana hidup seperti seorang hamba Allah dalam menghadapi penderitaan yang tidak adil ini? Ada 3 hal yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang hamba Allah menghadapi penderitaan yang tidak adil. Yang pertama ada pada ayat 18. Petrus berkata kepada para hamba untuk tunduklah kepada para tuanmu. Bukan hanya tunduk pada tuan yang baik, tetapi tunduk juga kepada tuan yang jahat. Yang kedua, pada ayat 19 Petrus berkata kepada para hamba ini untuk menanggung penderitaan yang tidak harus mereka tanggung, atau penderitaan yang tidak adil itu. Dengan kata lain, Petrus mau mendorong mereka untuk ayo, tetaplah bertahan dalam penderitaan yang tidak adil yang kamu alami. Yang ketiga, pada ayat 20 Petrus mendorong mereka untuk jangan berbuat dosa, tetaplah berbuat baik pada waktu mengalami penderitaan yang tidak adil. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus mendorong para hamba ini untuk tetap tunduk pada para tuan mereka walaupun tuan mereka ini tidak adil. Petrus juga mendorong mereka untuk tetap bertahan dalam penderitaan yang tidak adil itu. Tetapi bukan hanya untuk bertahan, Petrus juga mendorong mereka untuk tetap berbuat baik kepada tuan mereka. Sebaliknya, jangan sampai berdosa walaupun para hamba ini mengalami ketidakadilan dari para tuan mereka. Satu pengajaran bagi kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa Petrus mau mendorong kita untuk tunduklah kepada para pimpinan kita. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah pemimpin, tetapi kita juga semua adalah orang yang dipimpin. Dimanapun kita berada, di gereja, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, di tempat dimanapun kita ada orang yang memimpin kita. Tunduklah kepada mereka. Walaupun terkadang mereka tidak adil, bahkan jahat. Petrus juga mendorong kita semua sebagai orang percaya untuk bertahan di dalam penderitaan yang tidak adil itu. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berbuat kebaikan. Jangan berdosa pada waktu kita mengalami penderitaan yang tidak adil itu. Sungguh adalah sebuah dorongan yang begitu sulit ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa Petrus mengatakan ini? Mengapa para hamba ini, mengapa kita sebagai orang Kristen harus bertahan, harus berbuat baik di dalam penderitaan yang tidak adil itu? Ada beberapa alasan yang paling tidak dapat kita lihat. Mengapa para budak ini perlu bertahan dan perlu tetap berbuat baik pada waktu mereka mengalami penderitaan yang tidak adil itu? Alasan pertama adalah
Karena bertahan dan berbuat baik di dalam penderitaan yang tidak adil itu adalah karis. Pada ayat 19 Petrus berkata, sebab adalah karis, dalam bahasa asli Yunani ya. Sebab adalah karis jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak adil itu. Pada ayat 20 juga Petrus berkata, jika kamu berbuat baik sehingga kamu mengalami penderitaan yang tidak adil, itu adalah karis di hadapan Allah. Pertanyaannya, apa itu karis? LAI menerjemahkan kata karis ini dengan kasih karunia. Tapi kata karis ini sebenarnya memiliki arti yang cukup luas maknanya. Kata ini bisa diterjemahkan dengan kasih karunia, anugerah, berkat, kebaikan, terpuji. Bapak Ibu Saudara tinggal pilih mau terjemahan yang mana. Jika dirangkum, karis ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diperkenan oleh Allah. Jadi singkatnya, jika kita bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan yang tidak adil ini, itu adalah sesuatu yang baik, itu diperkenankan oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, gimana ceritanya penderitaan karena ketidakadilan kok berkenan di hadapan Allah? Bagaimana hubungannya? Bapak Ibu Saudara, bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan adalah sesuatu yang baik untuk kita. Apa gunanya ya? Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Saya membacakannya bagi kita. Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata, dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi jika kita bertahan dan berbuat baik dalam penderitaan, itu akan membuat kita tekun dan tahan uji. Bertahan dan berbuat baik di dalam penderitaan adalah sesuatu yang baik untuk kita. Karena itu akan membawa kemuliaan bagi kita. Kemuliaan bagi kita. Di dalam pengertian apa? Paulus berkata di dalam Roma 8:17. Jika kita menderita bersama Kristus, maka pada akhirnya kita juga akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, bertahan dan berbuat baik dalam penderitaan bukan hanya baik bagi kita, tetapi yang lebih penting adalah Allah dimuliakan lewat kita bertahan dan berbuat baik di dalam penderitaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan yang tidak adil itu tidak sia-sia. Seorang misionaris yang luar biasa bernama Elisabeth Elliot menulis sebuah slogan yang kemudian menjadi judul bukunya, Bapak Ibu Saudara. Suffering is never for nothing. Penderitaan tidak pernah tidak ada tujuannya. Penderitaan tidak pernah sia-sia. Penderitaan selalu ada gunanya, yaitu membawa kemuliaan bagi kita orang percaya, terlebih membawa kemuliaan bagi Allah. Dan itu adalah kabar baiknya bagi kita. Alasan yang kedua, mengapa para hamba dan kita sebagai orang percaya perlu bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan yang tidak adil itu, karena itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Pada ayat 21 Petrus berkata bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Apa maksudnya bertahan dan berbuat baik dalam penderitaan yang tidak adil? Itu adalah panggilan kita. Artinya adalah salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen
Ada banyak Bapak Ibu Saudara panggilan kita sebagai orang Kristen. Tetapi salah satunya adalah bertahan dan tetap berbuat baik di dalam penderitaan yang tidak adil itu. Dengan kata lain, bertahan dan tetap melakukan perbuatan baik dalam penderitaan yang tidak adil itu adalah panggilan kita, adalah identitas kita. Dan alasan yang ketiga mengapa kita para hamba Allah perlu bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan yang tidak adil adalah karena itu adalah teladan dari Kristus. Ini adalah alasan utama mengapa kita perlu bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan yang seperti ini. Karena bertahan dan tetap berbuat baik dalam penderitaan yang tidak adil adalah sebuah teladan yang Kristus berikan. Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Tuhan Yesus sudah kasih teladan bagaimana bertahan dan tetap berbuat baik. Tidak berdosa pada waktu mengalami penderitaan yang tidak adil. Bapak Ibu Saudara, Yesus Tuhan kita adalah teladan yang sempurna bagaimana menghadapi penderitaan yang tidak adil. Apa yang Petrus sampaikan, apa yang Petrus inginkan kepada para hamba, semua telah dilakukan oleh Yesus. Petrus berkata pada ayat 22 dan 24, Yesus mengalami penderitaan yang tidak adil. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak ada tipu-tipu. Pada waktu Yesus menjalani jalan salib, dia mengalami penderitaan yang paling kejam. Dia dituduh, didera, dicaci maki. Dia ditelanjangi di depan semua orang. Hingga mati sebagai orang yang bersalah. Dia seperti orang yang kena kutukan. Tetapi dia bertahan. Dia menanggung setiap detail dari penderitaan itu. Pada waktu dia menderita dengan tidak adil, dia tidak membalas. Dia bisa saja memerintahkan bala tentara malaikat surga untuk datang, membumi hanguskan para tentara Romawi dan bangsa Israel yang menyalibkan dia. Seperti yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Tetapi dia tidak membalas. Dia tidak mencaci maki seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dihukum pada salib pada waktu itu. Dia tidak mengancam. Tetapi dia menyerahkan pembalasan dan pengadilan ke tangan Allah Bapa yang pasti menghakimi dengan adil. Dan akhirnya setelah Yesus menjalani semua penderitaan yang harus dia jalani, Allah dimuliakan setinggi-tingginya. Bukan hanya Allah dimuliakan, tetapi kita dimuliakan. Kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, memperoleh hidup. Dari setiap luka yang Yesus derita, kita memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan memberikan contoh teladan Kristus, Petrus mau mendorong kita. Ayo, teladanilah Kristus dalam menghadapi penderitaan yang tidak adil. Dia mengalami penderitaan yang begitu keji sebagai seorang manusia, tetapi dia tetap tunduk pada pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dia tidak berdosa, dia tidak membalas, tetapi dia menyerahkan kepada Allah yang mengadili dengan adil. Bahkan di sela-sela penderitaannya, dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dirinya. Ikutilah teladan Yesus ini pada waktu kita mengalami penderitaan yang tidak adil. Dengan demikian, Allah akan dimuliakan dan kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk meneladani Engkau dalam menghadapi penderitaan yang tidak adil. Sebagai manusia, kami lebih sering marah dan ingin untuk membalas pada waktu kami menderita dengan tidak adil. Tetapi Engkau memberikan kami contoh. Engkau telah memberikan kami teladan bagaimana menghadapi penderitaan yang tidak adil.
Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih sharing firman Bapak Ceki Rizal Hoke, mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa sebagai anak Tuhan ketika menghadapi penderitaan karena keimanan kita harus tetap tunduk, taat pada otoritas Allah dan tetap berbuat baik. Karena akan berakhir, semuanya kesetiaan ini akan berakhir pada kemuliaan untuk Allah. Dia Allah yang tetap menuntun kita, memimpin kita, menolong kita melewati setiap penderitaan itu. Mari mengikuti teladannya. Mari meresponi firman yang telah kita dengarkan ini. Mari mengidungkan Kidung Puji-pujian Kristen nomor 421. Kau tak kulupakan. Pada ibadah ini akan dipersembahkan oleh anak-anak kita Persekutuan Remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Kami persilahkan Komisi Timoti.
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Sebelum kami menyanyi, izinkan saya mewakili teman-teman remaja menyampaikan banyak terima kasih atas doa Bapak Ibu Jemaat bagi kami semua sehingga kami boleh mengikuti ujian semester dan bahkan beberapa di antara kami sudah lulus. Kami tahu bahwa pemeliharaan Tuhanlah lewat orang tua dan pembimbing di gereja yang membuat kami boleh menyelesaikan yang telah kami kerjakan. Kami akan melanjutkan studi di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong kami yang akan pergi, menolong teman-teman dan adik yang lanjut di Timika, dan menolong kita semua. Dan kiranya pujian yang akan kami nyanyikan sebagai ungkapan syukur dan harapan kami boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yesuslah permata hati kita. Terima kasih untuk anak-anak kita Komisi Timoti. Bagi anak-anak yang melanjutkan pendidikan tahap selanjutnya di luar kota Timika, Tuhan terus memberkati. Demikian juga yang masih melanjutkan pendidikan di sini. Tuhan juga memberkati Lose yang telah
nolong mempersiapkan anak-anak untuk pujian tadi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan kita. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pundi berwarna merah untuk kas jemaat dan yang berwarna biru untuk pembangunan. Mari sambil persembahan ini dikumpulkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer, dapat mentransfer ke rekening Bank BCA Gereja Kristen Kalam Kudus Timika, dan silakan mengikuti aturan nominal tambahan untuk mengkodet persembahan Bapak Ibu. Mari sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan puji-pujian dari Kidung Puji-pujian Kristen 343, serahkan yang terbaik padanya. Syukur dan terima kasih di hari ini kami boleh datang lagi di rumah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan kepadamu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tadi sudah disampaikan boleh mengingatkan kami, boleh menguatkan kami bahwa penderitaan yang kami terima di dalam hidup ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan alami. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami setiap kali kami mengalami penderitaan. Kami hanya berharap kepada Tuhan dan kami hanya mohon kiranya Tuhan yang menguatkan dan membantu di dalam setiap hal yang kami lewati. Terima kasih Tuhan untuk
persembahan ini kiranya Tuhan berkenan menerima, Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini dan bagi banyak orang juga. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pujian penutup, doksologi. Jemaat sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat sekalian, pergilah ke tempat di mana Tuhan mengutus kamu. Sabarlah menanggung penderitaan yang tidak adil. Berbuat baiklah dalam penderitaan yang tidak adil. Teladanilah Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan yang tidak adil. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan berdoa syukur. Selamat hari Minggu. Saya kembalikan kepada konvokator. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian yang hadir pada pagi hari ini maupun yang mengikuti ibadah melalui YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Selamat datang segenap pengurus dan jemaat, mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya ibadah yang sudah kita ikuti bersama tentunya boleh memberikan kita hikmat sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang sekiranya belum mempunyai tempat beribadah yang tetap, kami menanti dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu pada ibadah minggu selanjutnya. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin terlibat dalam pelayanan pada hari Minggu, baik sebagai kolektan, penyambut, liturgi, pemusik atau singers, dapat
menghubungi Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan juga melalui transfer rekening BCA ataupun QRIS atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Bapak Ibu, sebagai informasi, untuk persembahan minggu depan 18 Juni 2023, kantong biru atau persembahan biru akan kita berikan kepada Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka mendukung program LAI untuk membantu penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Kamoro. Jadi untuk minggu depan persembahan di kantong biru, sekiranya Bapak Ibu boleh mempersiapkan, dan tujuan persembahan kantong biru akan kita berikan untuk membantu penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Kamoro. Bapak Ibu jemaat, formulir data jemaat bisa diambil atau bisa juga diisi dan diserahkan kembali ke majelis jemaat. Bapak Ibu yang belum terdata dalam jemaat, kami dengan penuh sukacita boleh menerima. Persekutuan ibadah cross pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 akan dilaksanakan secara online. Nanti untuk info selanjutnya akan dikirimkan melalui WhatsApp grup Gereja Kristen Kalam Kudus Timika. Berikut adalah laporan keuangan untuk persembahan tanggal 4 Juni 2023 dengan total 8.745.000. Selanjutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berhari ulang tahun, Ibu Cindy, adik Marsha, adik Tommy, adik Feodora, dan Ibu Diana. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dalam setiap tugas pelayanan anak-anak sekolah, sehingga apapun yang menjadi cita-cita dan ungkapan syukur itu berasal dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.